yang diurapinya. Amin. Buat ayat itu. Oh ya, saya juga welcome untuk yang online. Selamat bergabung di kebaktian IFGF Wellington. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan juga saudara akan rasakan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu Tuhan, buat berkat-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh melewati hari kami Tuhan bersama dengan Engkau. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah pada sore hari ini jemaat-Mu Tuhan yang datang Tuhan dengan letih lesu Tuhan, Kau memberikan kekuatan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang saat ini Tuhan datang dengan sakit penyakit Tuhan. Kami percaya bahwa bilur Yesus sudah menyembuhkan mereka. Yang datang Tuhan dengan kekhawatiran, dengan keraguan, Tuhan Kau mengingatkan mereka kembali akan janji Tuhan. Bapak, kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji, dan Engkau layak kami tinggikan. Jamah setiap kami Roh Kudus, tidak satu pun terlewatkan pada sore hari ini. Biar hadirat-Mu Tuhan boleh dirasakan, boleh jemaat-Mu yang ada hadir di tempat ini, ataupun yang bergabung dengan online bersama dengan kami. Kami percaya urapan Roh Kudus boleh ada buat setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama satu yang tunggal, Yesus Kristus, kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya mau undang bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian bahwa kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Katakan, kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan barisan di hidupku. Katakan sekali lagi dari awal. Katakan, kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku,
perisaiku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari saudara dengan iman kita katakan, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Hanya Kau menara dan perisai di hidupku. Mari katakan dengan iman sekali lagi, Engkaulah perisai. Kau menara dan perisai di hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siap, masih siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Saudara, Yesus sudah mengalahkan dunia. Amin. Amin. Tuhan nggak ada Tuhan seperti kita, saudara. Di dalam sejarah dunia tidak ada Tuhan, tidak ada juru selamat yang menyembuhkan, yang sakit, yang orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan orang mati dibangkitkan. Amin. Tidak ada yang tertanding dengan Tuhan kita. Amin, saudara. Karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Ada gak sih? Tak ada. Amin Tuhan. Makasih Yesus. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Sebab semua musuhmu gemetar. Semua musuhmu gemetar mendengar namamu. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Ada gak sih? Tak ada. Amin. Terima kasih Yesus. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Kami percaya Tuhan akan firman-Mu. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu.
Dia akan memberikan semuanya yang ada di dunia ini buat dia. Tapi Yesus mengatakan apa? Enyahlah engkau iblis, karena engkau yang harus sujud menyembah Tuhan. Oleh sebab itu saudara, Tuhan Yesus tidak ada tandingnya. Tuhan Yesus ada berkuasa buat saudara saya. Amin. Amin. Haleluya. Katakan dengan iman, sungguh tak tertandingi. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Silakan duduk saudara. Hi guys, welcome to July. And in this month, we have some exciting news for you. So, here are the news for this week. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Shalom IFGF Wellington, minggu ini kita akan mengadakan iCare di beberapa tempat. Untuk informasi lokasi dan waktu, silakan menghubungi iCare leader masing-masing. Have a blessed week everyone. Happy Sunday. Yeay, halo semuanya, masih ada sukacita di tempat ini? Jadi kesempatan hari ini Grace berdiri di sini untuk berdoa buat kita semua. Kita mau berdoa untuk persembahan. Dan buat persembahan bagi yang mau memberi bisa ada di sebelah kiri kita atau bisa transfer seperti yang tadi sudah tertera di layar belakang. Yuk, mari semua kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Kami telah sampai di tempat ini dengan selamat Tuhan. Kiranya Kau yang berkati Tuhan, tangan-tangan semua dari kita yang memberi Tuhan, kiranya Engkau yang berikan berkat-berkat Tuhan yang teramat sangat luar biasa dalam hidup kita. Kiranya Engkau yang lancarkan semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan mereka Tuhan, persembahan kami Tuhan bisa menjadi pekerjaan tangan-Mu Tuhan yang luar biasa untuk gereja ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau yang teramat sangat luar biasa dalam hidup kami. Haleluya, amin. Dan kemudian mari kita bangkit berdiri para jemaat, kita mau doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datangkanlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan Grace minta para jemaat untuk tetap bangkit berdiri dan mohon untuk para Sunday School Kids untuk maju ke depan. Kita mau berdoa untuk mereka. Karena mereka adalah generasi penerus kita semua. Mari kita untuk angkat tangan kita kepada anak-anak yang lucu-lucu ini di depan. Yuk, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Bapa, Kau telah
kumpulkan Tuhan anak-anak kami ini Tuhan di depan kami semua Tuhan. Kau telah kumpulkan mereka Tuhan untuk berjemaah di gereja kami Tuhan. Kau yang urapi mereka Tuhan, jadikan mereka Tuhan perpanjangan tangan-Mu juga untuk generasi ke depan Tuhan. Berikan dia hikmat, akal budi, kepandaian Tuhan, selalu menjadi yang terbaik Tuhan di kelas mereka Tuhan. Sementara mereka juga akan melakukan Sunday School Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang berkati guru-guru, Kau yang berkati anak-anak ini Tuhan untuk memahami Tuhan lebih lagi akan firman-Mu ya Tuhan. Kau yang Allah, Kau Tuhan yang teramat sangat luar biasa dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Sebelum kita mau mendengarkan firman, saudara, Mazmur 121 ayat 1 dan 5 mengatakan, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara, Tuhan punya kendali, Tuhan punya kuasa, dan Tuhan punya daulat atas kehidupan manusia. Tuhan Yesus bukanlah manusia, sehingga dia lupa akan janjinya. Mungkin manusia akan lupa ya, mungkin janji sama Cia Aina, saya akan belikan dia cabai, karena dia suka cabai. Terus saya lupa, terus ya beliin cabai. Tapi Tuhan kita gak seperti itu. Pada saat Tuhan mengucapkan, pada saat Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu kekuatan, perlindungan, naungan. Itu adalah kata-kata yang sangat powerful buat kehidupan manusia. Karena kita di dunia ini kita nggak bisa menjalani kehidupan tanpa Tuhan. Betul? Mungkin orang di luar sana bisa kelihatan sepertinya mereka baik-baik aja. Seperti yang dikatakan kemarin di Women's Care, kelihatannya rumputnya hijau, padahal rumputnya rumput fake. Mereka menutupi semuanya. Tapi kita di dalam Tuhan, kita ada damai sejahtera, kita ada perlindungan, kita punya Tuhan yang baik. Mungkin saat ini kita dalam keadaan yang gak baik, sepertinya tidak baik, sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Tapi percaya bahwa Tuhan itu sedang memandang saudara, Tuhan itu sedang melihat saudara dan saya. Walaupun saudara terbaring sakit, ataupun saudara mungkin gak ada jalan keluar, sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi pada saat kita trust Him with our heart, saya percaya apa yang Tuhan sediakan buat kita itu di luar pikiran kita. Apa yang Tuhan sediakan buat kita itu kayaknya di luar nalar manusia. Betul, saya pun sudah mengalami itu. Saya mengalami banyak, sepertinya kok gak masuk akal. Tapi Tuhan sediakan buat setiap kita yang percaya dan yang setia dan yang melakukan firman. Amin. Kita mau tundukkan kepala. Kami mohon kekuatan dari Engkau Tuhan. Kami tahu Bapa, kami adalah manusia yang lemah. Kami tahu Tuhan kami gak mampu ya Yesus untuk berjalan sendiri. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap saudara-saudara seiman kami Tuhan yang ada di sekeliling kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh berada di gereja ini Tuhan. Kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling mendukung Tuhan, kami boleh saling mendorong di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, jalan-Mu tidak kami mengerti, tapi kami mau Tuhan untuk trust You with our heart. Kami mau mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami gak mengerti Tuhan, kenapa? Tapi kami mau percaya, kami gak mau menanyakan kenapa Tuhan, tapi kami mau mengatakan apa yang Tuhan mau lakukan kami dalam kehidupan ini. Saudara, saya percaya bahwa saudara saya mengalami kebaikan Tuhan. Mungkin 1 menit ucapan syukur kita dengan sikap doa.
Katakan terima kasih Tuhan. Kalau saudara boleh ada di tempat ini, saudara boleh berbakti bersama dengan kita. Baik itu online maupun ada di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara masih bisa bernafas sampai hari ini, dan bisa mengatakan hari ini Tuhan, saudara masih diberikan hidup sama Tuhan. Saudara masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Ucapan syukur kita, ucapan yang dari hati saudara. Katakan haleluya. Mungkin saudara gak ngerti mau ngomong apa. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau berharga Yesus. Kau mengalahkan dunia. Haleluya. Oh, we worship you. We honor you Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kau yang berdaulat, Kau yang berkuasa. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari dengan hormat kita membangkit berdiri, katakan bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Engkaulah harapan kami Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami punya pengharapan Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau kami mempunyai Tuhan yang hidup,
yang selalu mengasihi kami dan memperhatikan setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, dalam hidupku. Kaulah harapan, dalam hidupku. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari katakan dengan iman, katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya undang Jack untuk maju ke depan. Sekali katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan imanku percaya. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kesembuhan dari-Mu. Ku terima Kemenangan dari-Mu Tuhan. Kemenangan dari-Mu. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mau declare ya Tuhan, kami terima kemenangan-Mu pada sore hari ini. Mau terima kesembuhan-Mu pada sore hari ini ya Bapa. Mau terima janji-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih buat campur tangan Kau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami percaya itu selalu mendatangkan kebaikan ya Bapa. Amin. Kami nggak tahu bentuknya apa sekarang ya Tuhan. Mungkin dalam keadaan yang nggak enak, ataupun dalam masalah sakit penyakit dan lain sebagainya ya Bapa. Tapi kami percaya itu semua mendatangkan kebaikan buat anak-anakmu yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore ini juga berdoa Pastor Simon dan keluarga, Anthony dan keluarga yang melayani pelayanan di FGF Palmas North ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan. Dalam pelayanannya, tibakan kembali di Wellington malam hari tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Tegurlah hati kami ya Tuhan, Kau gemburkan hati kami sehingga firman yang mau disampaikan kepada hari ini ya Tuhan, itu firman buat pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom FGF Wellington. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat tim present worship kita pada sore ini yang luar biasa juga mau melayani kita pada sore hari ini. Kita sama-sama buka di Roma 8 ayat 28.
Ini ayat yang sering sekali kita baca dari kecil ataupun sampai sekarang, sering sekali kita ayat ini sering kita dengar. Roma 8 ayat 28 berkata, kita sama-sama baca ya. Oke, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulang sekali lagi, kayaknya saya belum dengar suaranya semuanya untuk baca sama-sama. Kita declare nih janji Tuhan. Sama-sama kita baca ayat ini dengan iman. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Bagi Rasul Paulus, kebenaran ayat ini merupakan suatu keyakinan yang sangat mendalam. Rasul Paulus yang menulis kitab Roma, ayat ini tuh begitu bermakna dalam kehidupan dia. Ketika Rasul Paulus menulis Roma 8 ayat 28 ini, ataupun Roma pasal 8, dia menulisnya dalam bentuk kesaksian hidupnya yang penuh berbagai pergumulan, masalah, dan lain sebagainya ketika Rasul Paulus menerima Tuhan Yesus. Ketika dia menerima Tuhan Yesus, masalah begitu banyak datang dalam kehidupan dia. Dibandingkan ketika dia belum menerima Tuhan Yesus. Waktu dia belum mengenal Tuhan Yesus atau menerima Tuhan Yesus masih bersama Saulus, orang ketemu dia aja udah lari, udah takut sekali. Tapi ketika dia telah menerima Tuhan, banyak sekali masalah, rintangan, tantangan yang terus datang menghadapi dia. Nggak gampang sebagai anak Tuhan untuk declare, meyakini bahwa Tuhan adalah juru selamat. Di ayat ini saya mau buka dua hal atau dua topik dari ayat ini yang begitu memberkati saya. Yang pertama adalah bagi mereka yang mengasihi Allah, dan yang kedua bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Penting sekali dibilang bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah dan bagi mereka yang mengasihi Dia. Langsung introspeksi diri ketika saya membaca ayat ini. Mungkin kalian juga sering baca ayat ini di rumah. Dihadapkan diri kita sendiri, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar mencintai Tuhan? Apakah kita benar-benar mau hidup kita dituntun dengan Tuhan atau enggak? Penting sekali. Apakah kita cuma ikut-ikutan aja untuk melayani Tuhan atau ikut-ikutan aja untuk ke gereja? Penting sekali kita mengetahui bahwa kita tahu bahwa kita benar-benar mengasihi Allah. Kalau kita benar-benar mengasihi Allah, kita mau menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita gak mau lagi hidup di dalam dunia, kita gak mau hidup lagi dalam dosa, tapi kita mau untuk hidup serupa dengan Tuhan. Poin yang kedua adalah bagaimana kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Atau kita terpanggil sesuai rencana kita sendiri. Kita punya plan sendiri. Kadang-kadang anak-anak Tuhan yang sudah dewasa, kadang-kadang dia merasa, saya mengerti ini, saya pintar, saya bisa mengatasi masalah ini. Saya ngerti kok, saya punya keuangan yang baik kok. Ataupun saya bisa kok, saya lebih pintar daripada orang lain. Saya gak perlu Tuhan. Tapi penting sekali kita mengetahui kalau kita hidup sesuai dengan rencana Allah. Itu enak loh. Kalau kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, kadang-kadang apa yang kita lakukan gak enak, ternyata planning Tuhan tuh lebih baik daripada planning kita. Kalau kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, kita gak bisa melihat kegagalan ataupun masalah yang kita hadapi sekarang itu setelah 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu wow, Tuhan Yesus baik loh. Saya punya masalah itu waktu itu. Kalau enggak mungkin saya masih tetap berada di masalah itu. Saya mau ada kesaksian kecil. 10 tahun lalu ketika saya sampai di Wellington, saya kerja di salah satu restoran Italian di sini. Saya bersyukur gitu, saya memiliki dikasih kepercayaan oleh ownernya untuk bisa mulai start dari bawah sampai di posisi supervisor waktu saat itu. Saya yakin saya bisa gitu ngerjain. Dia tinggal sendiri, sole in charge juga saya bisa ngerjain. Tapi head chef-nya waktu itu ganti. Head chef ganti, dia punya cara bekerja yang berbeda dengan apa yang sudah saya belajar sebelumnya. Saya menjadi so tahu, itu nggak benar, yang benar tuh kayak gini sebenarnya. Soalnya saya belajar, saya tahu udah 5 tahun yang benar tuh ngerjainnya kayak gini. Sementara head chef punya cara lain, enggak, sekarang mesti kerjain kayak gini. Akhirnya beberapa kali saya argumen gitu dengan head chef.
Singkat cerita, waktu itu saya minggu harus kerja, susah untuk dapat libur hari Minggu. Saya mengerti anak-anak yang hospitality kerja di sini mendapatkan hari Minggu. Hari Minggu tuh kayaknya sesuatu banget ya. Bisa libur hari Minggu tuh kayaknya enak banget. Akhirnya saya disuruh cover orang yang nggak bisa kerja saat itu. Cuman saya mau bilang saya nggak bisa hari Minggu, nggak bisa kerja karena saya ada tugas saya yang lainnya, yaitu saya harus ke gereja sorenya. SFV juga, lu gimana sih kita kerja sebagai tim tapi lu nggak mau bantu? Gue bilang saya bukan masalah bantu, hari apapun saya bisa kerjain, tapi kalau hari Minggu sore saya mau ke gereja, saya nggak bisa kerja. Dia pikir gara-gara saya udah argu sama dia, akhirnya saya kasih alasan supaya nggak mau kerja saat itu. Dan sepanjang hidup saya baru pertama kali saya mendapatkan SP, surat peringatan pertama dari company. Alasannya saya nggak bisa working as a team, terus dibilang saya juga banyakan requestnya. Wow, saya dapat surat itu, saya akhirnya pergi ke taman gitu, ada kayak bangku kecil, saya buka, saya nangis di taman itu. Tuhan Yesus, saya ingat banget nih, saya tuh hari Minggu bela-belain nggak kerja biar bisa datang ke gereja. Saya bela-belain untuk nggak kerja supaya saya bisa datang ke gereja bertemu dengan Engkau. Tapi kenapa saya dapat surat seperti ini? Kenapa Tuhan nggak backup saya gitu? Dapat surat SP itu pertama kali dalam hidup saya dapat surat peringatan. Setelah dapat surat peringatan, seminggu kemudian PR saya keluar. Setelah 1 minggu kemudian saya resign. Saya pikir udahlah, saya udah dapat PR, saya boleh kerja kemana aja, saya nggak perlu lagi nih kerjaan. Saya kasih surat resign saya ke ownernya. Owner kaget, lu beneran mau resign? Kaget dia, kenapa? Aku bilang, oh enggak, kayaknya saya nggak get along working with the head chef. Oke. Saya ngomong jujur sama dia, sama ownernya. Ya udah, akhirnya saya resign. Sedih sih, saya sudah dapat SP itu pertama kali sedih sekali. Surat peringatan sedih sekali. Tapi kalau saya lihat saat ini, saya bersyukur dapat SP, surat peringatan. Sejak itu, kejadian 8 tahun lalu, sampai sekarang saya hadap hari Minggu libur terus. Saya berusaha, Minggu itu memang harinya Tuhan. Minggu itu saya mau kasih waktu saya benar-benar buat Tuhan. Saya bersyukur gitu, dapat surat itu saya baru bisa sadar, dapat surat itu benar, Tuhan tuh baik. Kalau saya nggak dapat surat itu, saya bangga dengan apa yang saya bisa, saya bangga apa yang saya kerjakan, saya akan stay di perusahaan itu sampai sekarang. Dan hari Minggu saya nggak dapat libur. Tapi saya mau melihat bahwa ada campur Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, ada campur Tuhan yang luar biasa dalam kejadian apapun bentuknya juga. Saya baca sekali, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang pertama adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang kedua, apakah kita sesuai dengan rencana Tuhan? Itu penting sekali. Jangan kita pegang blueprint kita mau pegang master plan kita, tapi kita tidak mau masuk dalam rencana Tuhan. Tuhan punya blueprint yang luar biasa dalam saudara dan saya buat masa depan kita. Terus percaya akan blueprint Tuhan. Kadang-kadang rencana itu gak sesuai dengan rencana apa yang kita mau. Tapi kalau kita setelah melihat 5 atau 10 tahun ke depan, wow, Tuhan tuh baik loh. Saya yakin kalian juga punya pengalaman-pengalaman seperti itu yang bisa membuat dan menyatakan Tuhan itu baik dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu penting sekali kita untuk belajar memahami cara Tuhan bekerja. Cara campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengerti cara Tuhan bekerja itu seperti apa. Nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita tahu dan kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, itu ada kebaikan, selalu datang kebaikan yang mengasihi saudara dan saya. Kebaikan Tuhan, favor Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu dalam kehidupan saudara dan saya. Asal kita mau hidup sesuai dengan rencana Allah dan kita mau mengasihi Dia. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang yang percaya itu akan bebas dari masalah. Tuhan gak pernah menjanjikan bahwa anak-anak yang sudah mengenal Tuhan, sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak terhindar dari suatu masalah. Karena itu penting sekali kita untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal dalam hidup ini. Penting sekali kita untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal. Mencari pasangan hidup, tanya sama Tuhan, apakah ini emang orang yang sesuai dengan saya? Apakah ini tulang rusuk saya, Tuhan?
Apa saya pilih dia cuma gara-gara dia cantik, atau dia ganteng dan lain sebagainya, atau dia pintar, dia kaya ataupun lain sebagainya. Tapi coba kita tanya bahwa apakah ini benar-benar tulang rusuk saya Tuhan. Tanya sama Tuhan, libatkan Tuhan, minta campur tangan Tuhan dalam kehidupan apapun juga. Mau pindah kerjaan, libatkan Tuhan dalam doa. Penting sekali, hal-hal kecil. Pindah kerja walaupun kalian pintar, kalian pandai tempat kerja, tapi kalau kita mau pindah ke suatu tempat kerja, libatkan Tuhan. Minta campur tangan dalam kehidupan saudara dan saya, dalam hal-hal yang kecil. Mau ujian di kampus ataupun di sekolah, libatkan Tuhan. Belajar dan libatkan Tuhan. Mau berangkat kerja, kuliah, libatkan Tuhan, berdoa. Kadang-kadang hal-hal kecil, mau berangkat kerja, udah tahu ya paling 10 menit ke sana, balik lagi 15 menit karena macet. Lupa kita berdoa. Karena kita sudah terbiasa, pagi berangkat, 10 menit kita udah tahu, jalannya udah tahu. Lewatnya sini, udah seperti rutinitas saya biasa. Kita lupa untuk berdoa dalam hal-hal kecil seperti itu. Terus libatkan Tuhan dalam hal apapun. Semua hal-hal besar dan hal-hal kecil, sering sekali kalau Tuhan tuh senang sekali kalau dia dilibatkan. Senang sekali dalam hal-hal besar ataupun hal-hal kecil, Tuhan senang sekali kalau dia dilibatkan. Setiap orang punya pengalaman hidup yang beraneka ragam, mulai dari yang menyenangkan, yang manis, indah, pahit, menyakitkan dan lain sebagainya. Atau banyak juga di antara kita yang mengalami perjalanan hidup yang tidak enak, ujian, kegagalan, sakit penyakit ataupun krisis. Cenderung memiliki respon yang kecewa, putus asa, marah dan mengeluh kepada Tuhan ataupun kepada teman, kepada istri dan lain sebagainya. Justru sikap-sikap demikian akan menjadi musuh terbesar dan penghalang utama kita berjalan dalam mujizat Tuhan. Saya ulang sekali lagi, sikap-sikap demikian akan menjadi musuh terbesar dan penghalang utama kita berjalan dalam mujizat Tuhan. Siapa yang mau melihat mujizat Tuhan di tahun ini dalam hidupnya? Oh, enggak banyak ya di sini ya. Saya ulang sekali lagi ya. Siapa yang mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya? Baru sekarang banyak. Amin. Saya percaya mujizat Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya tahun ini. Masih ada mujizat-mujizat lain yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jika masalah, ujian, penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan, sama seperti Roma 8 ayat 28 tadi. Buat kita, namun sebaliknya jika segala sesuatu berjalan dengan baik, mulus, seringkali kita terlena membuat kita terima dan iman kita tidak bekerja. Kalau apa-apa sudah berjalan dengan baik, sudah tertata normal, sudah berjalan seperti biasanya, iman kita kadang-kadang nggak bekerja secara maksimal. Bahkan doa pun kita jarang kita lakukan. Karena pikiran kita tanpa berdoa juga kita bisa melakukannya setiap hari. Dengan selamat sampai tempat kerja dan pulang tepat waktu. Kadang-kadang lupa gitu kalau kita bekerja naik mobil, kita nggak berdoa. Kita naik mobil, starter, main jalan aja. Baru ketika ada satu masalah terjadi tengah jalan, ban bocor atau keserempet, baru kita bingung gitu, gelisah, marah sama Tuhan, kenapa saya nggak dijagain? Padahal Tuhan dilibatkan dari pertama pun apa yang kita lakukan. Tuhan rindu supaya dia dilibatkan dalam suatu hal apapun. Di dalam Alkitab, mujizat merupakan sebuah perwujudan nyata dan campur tangan Tuhan untuk orang-orang yang percaya. Banyak sekali di Alkitab ini mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Laut yang terbelah, orang lumpuh yang dapat berjalan, air yang berubah menjadi anggur, Yesus berjalan di atas air, dan lain sebagainya. Untuk apa Yesus memperlihatkan mujizatnya campur tangan Tuhan dalam hidup kita? Untuk apa Tuhan mau tunjukkan mujizatnya dalam kehidupan saudara dan saya saat ini? Kalau saya tangkap di perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan melakukan mujizatnya untuk apa? Cuma untuk satu, mau menyatakan kepada bangsa Israel bahwa dia adalah Tuhan. Mau menyatakan kepada bangsa Israel saat itu bahwa dia adalah Tuhan, bukan orang biasa. Karena itu Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya bahwa biar orang Israel itu tahu dia adalah Tuhan. Tapi buat saudara dan saya saat ini yang sudah mengenal Tuhan, yang hidup dari darah dombanya, darah Tuhan di kayu salib, dan kita percayakan kebangkitannya, mujizat itu terjadi supaya kita diberikan ada yang namanya pertobatan. Penting sekali kita
mengalami mujizat Tuhan supaya kita bertobat. Kenapa kita harus bertobat? Kenapa kita harus mengakui kesalahan dosa kita ke depan Tuhan? Itu penting sekali. Matius 11 ayatnya yang ke-20 berkata, bisa tolong dibantu tim media di belakang. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Ayat 21, celakakah engkau Khozraim, celakakah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Penting sekali kita bertobat. Kita bertobat, kita mengalami mujizat Tuhan supaya apa? Supaya saudara dan saya bertobat. Kita mengalami mujizat Tuhan supaya apa? Supaya kita sudah mengenal Tuhan. Kita bukan hidup dari perjanjian lama perjanjian baru lagi. Kita hidup dari kuasa kebangkitan Tuhan. Kita sudah ditebus dosa kita oleh Tuhan. Kita sudah tahu siapa Yesus Kristus. Tapi kadang-kadang kita masih terus hidup dalam dosa. Sama seperti kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Pergi ke kerja nggak berdoa ataupun melakukan hal sedikit tapi tidak melibatkan Tuhan. Kadang-kadang kita berbuat dosa juga kita udah menjadi suatu kebiasaan. Jadi hal itu jadi biasa aja. Itu yang bikin kita jatuh dalam dosa lebih parah lagi. Penting sekali kita untuk bisa mengerti dan bertobat karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Mujizat terjadi supaya saudara dan saya bertobat. 2 Korintus 7 ayat 10 bisa tolong dibantu di belakang. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Kalau kita mengalami masalah duka cita, mengalami suatu pencobaan yang datang dari Tuhan, menurut itu pasti akan menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Itu loh Tuhan yang menjanjikan keselamatan yang gak akan disesalkan. Saya percaya saudara semua pengen selamat di sini. Saya percaya saudara dan saya akan pengen banget ketemu di surga suatu saat kali. Sampai sekarang gak tahu gitu, kebayang gitu lagi. Misalkan kita diselamatkan oleh Tuhan, kita lagi jalan di surga gitu jalan. Dok, lu di sini juga? Iya, gue di sini juga aja katanya. Senang gak sih? Lihat Aldo gitu di surga ada, lihat Jimmy ada, lihat Bilhan ada. Ini kan ketemu kaget lagi jalan gitu kita semua. Senang loh. Apa saya doang yang senang ya? Senang bisa ngeliat orang yang kita kenal, yang sudah kita tahu, sama-sama berada di surga. Kita ngeliat saudara kita ngeliat mama papa kita di surga itu senang sekali. Karena mereka bisa melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Aduh, Tony repot-repot. Kita buka lagi Lukas 3:8. Sini jika hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Pertobatan selalu menghasilkan buah. Saya percaya orang-orang yang sudah bertobat akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa dalam kehidupannya. Kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, tapi kita masih belum merasakan buah-buahnya, kita harus tanya dalam diri kita sendiri, apakah kita sudah benar-benar bertobat apa enggak? Apa kita masih suam-suam kuku, apa kita kadang-kadang bertobat, dosa lagi, bertobat, dosa lagi, bertobat, dosa lagi. Penting sekali kita bisa menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan menghasilkan buah, oleh karena itu jika kita tidak melihat perbuatan dalam hidup ini, perubahan dalam hidup berarti bahwa kita bukan lagi benar-benar bertobat. Bertobat enggak tunggu harus sampai udah mau tua ataupun sudah mau dipanggil Tuhan baru mau bertobat. No. Kalau kita sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan,
dan hidup mau turut campur tangan Tuhan, kita pasti bisa mau bertobat. Kita mau meninggalkan dosa-dosa kita mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kita harus lihat, kita hidup harus menghasilkan buah. Dan buahnya itu bisa dinikmati oleh kita dan bisa dinikmati oleh orang lain. Yang kedua adalah untuk apa Yesus mau memperlihatkan mujizat campur tangannya dalam kehidupan saudara dan saya adalah untuk memberikan ketenangan. Dalam hal kekhawatiran, tiba-tiba kita pasti pernah merasakan hal-hal khawatir ataupun takut ataupun hal-hal yang nggak enak. Tapi kalau kita merasakan ketenangan dari Tuhan, kita merasakan damai sejahtera dari Tuhan, itu mujizat yang luar biasa. Itu penting sekali. Itu bukan hal-hal yang formalitas berjalan begitu aja, tapi kalau kita menerima ketenangan dari Tuhan, itu mujizat loh. Mujizat itu bukan berarti hal-hal yang besar. Kalian bisa berjalan di atas air, itu baru kalian bisa mujizat. Tapi ada ketenangan dalam hidup saudara dan saya dalam menghadapi suatu masalah, itu mujizat yang luar biasa. Ada damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya, dalam segala masalah, itu luar biasa. Itu mujizat yang luar biasa. Nggak usah pikirkan mujizat-mujizat yang besar. Hal-hal ketenangan, damai sejahtera yang Tuhan berikan buat saudara dan saya dalam menghadapi suatu masalah, itu mujizat yang luar biasa. Dan Tuhan mau berikan dan sediakan itu buat saudara dan saya saat ini. Ketika kita menghadapi masalah, ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada keyakinan bahwa God still in control. Itu penting sekali. Apapun masalahnya, God still in control. Jika kita memandang mujizat secara keseluruhan, maka Yesus bisa menjadi sumber ketenangan. Persoalan dunia yang kita anggap berat akan mudah jika Tuhan yang campur tangan dan Dia akan menenangkan hati saudara dan saya. Ingat ketika Yesus berada di kapal, Dia tidur di bawah sementara angin ribut, badai lagi di luar. Murid-muridnya itu pada takut saat itu. Ingat cerita ini dalam kitab ya. Ketika angin sakal dan badai mengombang-ambing kapal, tapi murid-murid di atas kapal ketakutan. Sementara Yesus di bawah tuh lagi tidur tenang. Tapi ketika Tuhan Yesus bangun, murid-muridnya kaget, Tuhan kenapa kau bisa tidur sementara ini keadaan lagi kacau begini. Lalu Tuhan menghardik angin, badai itu saat itu juga langsung reda. Apa sih yang menjadi masalah kehidupan saudara dan saya saat ini? Keuangan, pasangan hidup, apalagi kuliah, kesehatan, pekerjaan, visa. Masalah-masalah seperti itu kalau Tuhan sudah ada dan bangkit dalam mau campur tangan dalam kehidupan saudara dan saya, ada ketenangan yang luar biasa yang saudara dan saya akan rasakan. Pada saat itu, kejadian itu, kalau saya gambarkan itu ada dua hal yang datangnya bersamaan. Angin ribut dan hujan badai. Itu dua hal yang besar yang datangnya bersamaan. Tapi ketika Tuhan bangun, Tuhan bangkit dalam kehidupan saudara dan saya, ada ketenangan yang luar biasa. Ketika ada ketenangan dan damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya, enak sekali jalan kapal itu menjadi smooth. Jalan kapal itu tahu arahnya kemana. Itulah pentingnya mujizat ketenangan dan damai sejahtera itu penting sekali dalam kehidupan saudara dan saya. Poin yang terakhir adalah menunjukkan kuasa Tuhan. Untuk apa Yesus mau memperlihatkan mujizatnya atau campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita? Menunjukkan bahwa adanya kuasa Tuhan. Menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Nggak usah ke orang pinter, nggak usah ke dukun, nggak usah ke lain sebagainya. Menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Waduh sampai 2 kali ronde ini.
Es teh manis saya. Terima kasih Tony. Ya, Tuhan menunjukkan ketika mujizat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu ada, kuasa Tuhan itu benar-benar real. Jadi kita mau hidup sesuai dengan kuasa Tuhan. Janji Tuhan, mujizat Tuhan, campur tangan Tuhan mau dinyatakan buat saudara dan saya saat ini supaya kita mau terus percaya akan kuasa Tuhan dalam janjinya. Hidup dalam janji Tuhan itu gak gampang loh. Kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu tapi kita berusaha untuk mendapatkannya, tapi Tuhan berjanji, ya Tuhan bilang ntar Tuhan kasih, tapi belum dikasih-kasih. Padahal kita udah pengen banget gitu dapat barang ini. Kayak anak kecil gimana sih kalau papa mamanya janjiin sesuatu tapi kita papa mamanya gak kasih-kasih? Sedih Dok ya? Sering sedih berarti dari dulu Dok ya? Enggak. Ya, jadi sedih bener. Tapi Tuhan tuh kasih misalkan janji, misalkan contoh anaknya pengen punya mobil gitu. Umur 12 tahun tuh pengen nyetir mobil. Seorang orang tua yang sayang sama anaknya pasti gak dikasih mobil. Karena orang tuanya tahu 12 tahun tuh belum bisa untuk dapatkan SIM. Walau orang tuanya tahu dan mampu untuk membelikan mobil, tapi orang tua yang sayang sama anaknya gak bakal dikasih. Tunggu sampai udah SIM udah dapet, udah bisa nyetir dengan baik, baru mungkin dikasih mobil. Sama seperti Tuhan, kenapa Tuhan belum kasih saat ini buat saudara dan saya? Karena mungkin waktunya belum pas. Ketika sudah waktunya yang pas Tuhan kasih, itu benar-benar berharga banget pasti buat kita. Kita benar-benar apa yang kita rindu-rindukan. Dan ketika Tuhan kasih tuh kita akan mengalami, wow Tuhan tuh baik buat kita. Saya undang tim Present Worship untuk maju ke depan. Penting sekali untuk bisa melihat bahwa Yesus memberikan mujizatnya, campur tangan Tuhan dalam hidup kita supaya memberikan, yang pertama memberikan pertobatan, yang kedua memberikan ketenangan buat saudara dan saya, yang ketiga adalah menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Nggak usah takut kalau kita belum bisa mendapatkan sesuatu saat ini. Nggak usah khawatir kalau kita belum mendapatkan apa yang kita mau saat ini. Terus pakai iman kita kepada Tuhan, taat dan setia akan rencana Tuhan. Kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, Kau baik dalam kehidupan kami ya Tuhan, Kau luar biasa ya Bapa. Terima kasih buat mujizat-mujizat yang pernah terjadi dalam kehidupan kami, percaya. Kami percaya Tuhan, itu bukan akhir mujizat dalam kehidupan kami, akan ada mujizat-mujizat lain yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami mau bertobat ya Bapa. Kami mengalami Engkau luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat ketenangan jiwa yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Sehingga dalam segala masalah yang kami hadapi, kami aman di dalam Engkau. Terima kasih buat kuasa Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Engkau begitu sempurna dalam kehidupan kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu
Tuhan, kami percaya Tuhan hanya Engkau lah harapan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Cuma Tuhan, saya undang bangkit berdiri, terimalah berkat Tuhan. Jika Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi. Berkatilah Engkau pada waktu masuk dan berkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan Engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang Engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari di depanmu. Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu, baik di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan di dalam studimu. Tuhan akan membuka bagimu penderaan yang melimpah, yakni langit, untuk menurunkan hujan bagi masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau sendiri tidak menerima pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan kekudusan, sukacita, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Firman ini buat kami pribadi ya Bapak, bukan buat orang yang ada di depan kami, kiri kanan kami ya Tuhan. Itu firman adalah buat kami sendiri ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Kau tegur kami, biar kami bisa memiliki pertobatan yang sempurna bersama Engkau ya Tuhan. Kami mengalami Engkau lebih lagi setiap hari ya Bapak. Tuhan Yesus, biarlah kami juga mau untuk menyatakan bahwa Engkau adalah yang berkuasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kepintaran dan lain sebagainya ya Tuhan, itu hanyalah datangnya daripada Engkau ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau campur tangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa, kami percaya itu selalu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan salah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Happy Sunday. Happy Sunday semuanya. Tuhan Yesus memberkati.